Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Wahyuning Tias. Saya dosen tetap Prodi S1 Akuntansi dari STI Jakarta International College. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah perpajakan. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa S1 Prodi Akuntansi dengan bobot 3 SKS yang diberikan di semester 4. Dalam subjek ini, kita akan membahas konsep-konsep dan teori-teori serta asas-asas pemungutan, pengenaan pajak dengan pokok bahasan hukum, dan administrasi serta sistem perpajakan, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak, fiskus, tarif, dan jenis-jenis pajak, serta implementasinya dalam hal perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang HPP terkini. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori serta asas-asas pemungutan dan pengenaan pajak dengan bahasa hukum dan administrasi dan sistem perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana mahasiswa mampu melakukan perhitungan pajak, terutama untuk pengisian SPT, baik PSPT masa ataupun SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan secara online, serta dapat mengetahui kapan batas waktu penyetoran dan pelaporannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Materi pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, pertama saya akan menjelaskan mengenai RPS, kontrak perkuliahan, di mana di dalam satu semester saya akan mengajar sebanyak 14 kali tatap muka. Referensi buku wajib yang harus dibaca dan buku acuan serta tugas-tugas yang akan saya berikan di satu semester ke depan. Untuk pertemuan pertama, saya akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Yang kedua, di pertemuan kedua, saya akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertemuan ketiga, pajak penghasilan umum. Pertemuan keempat, pajak penghasilan final. Pertemuan kelima, PPh 21. Pertemuan keenam, PPh 22. Pertemuan ketujuh, PPh 23. Pertemuan ke-8, PPh 24. Ke-9, PPh 25. Dan pertemuan ke-10, PPh pasal 26. Di pertemuan 11 kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal, dan di pertemuan ke-12 kita akan praktek membuat laporan keuangan rekonsiliasi fiskal. Di pertemuan 13 akan ada pengisian SPT WP orang pribadi, dan di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang bagaimana cara pengisian SPT WP badan secara online. Dalam sistem pembelajaran di Jakarta International College pada saat pandemi COVID, kami menggunakan metode pembelajaran secara online dengan menggunakan Teams. Dalam hal pemberian materi pembelajaran, tugas, dan kuis, mahasiswa dapat mengakses melalui LMS yang telah disiapkan oleh akademik STIE Jakarta International College. Begitu juga untuk penilaian mahasiswa dapat mengakses sistem informasi akademik melalui EDIS. Setelah pandemi berakhir, kami menggunakan sistem pembelajaran secara offline. Metode pembelajaran yang saya tekankan di sini adalah dilakukan dengan metode ceramah dan tutorial serta metode berbasis kasus. Saya mempertajam semua aplikasi perpajakan dan accounting serta mendiskusikannya melalui tutorial pendekatan berorientasi pada aplikasi perpajakan secara online dengan menggunakan metode berbasis kasus. Pendekatan ini lebih memberikan manfaat bagi siswa. Mereka semakin dalam dan tajam pengetahuannya dan mendorong transfer konsep teori yang telah diberikan dengan metode yang dipelajari ke situasi nyata yang akan dihadapi di masa depan. Sistem penilaian. Sistem penilaian terdiri dari 4 komponen, yaitu kehadiran, di mana kehadiran mempunyai bobot 10%, tugas individu, kelompok, atau kuis saya berikan bobot 15%, UTS 25%, serta UAS 50%. Dalam pemberian nilai apapun, saya lakukan secara independen dan transparan. Setiap mahasiswa bisa mengakses melalui EDIS, dan kertas kerja selalu saya bagikan agar mahasiswa dapat melakukan remedial jika nilai mereka masih kurang memenuhi persyaratan lulus. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah perpajakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kebetulan kita hari ini sudah masuk di semester keempat ya, semester genap. Teman-teman, untuk semester ini saya akan mengajarkan tentang apa? Atau apa? Ada yang sudah tahu perpajakan atau belum? Belum. Selama ini teman-teman jajan, terus apalagi membeli sesuatu itu kan pasti dikenakan pajak. Nah itu nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi apa sih sebenarnya pajak, siapa sih yang membayar, siapa sih yang harus melaporkan, dan siapa sih yang memperoleh manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Paham ya? Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu semester ini adalah RPS untuk perpajakan, di mana nanti untuk pertemuan pertama kita apa sih akan membahas apa? Kita akan membahas apa yang menjadi pengertian dari pajak, fungsi pajak, dan bagaimana pemungutan pajak dan penggolongan pajak, karena pajak itu luas ya. Yang kedua, kalian sebagai wajib pajak, tahu nggak sih siapa sebenarnya wajib pajaknya itu siapa, pengertiannya apa? Nanti kita akan jelaskan di pertemuan kedua dan ketiga. Terus kewajiban wajib pajak itu apa? Terus kapan kalian harus berkewajiban membayar, menyetorkan dan melaporkan pajak itu sendiri. Di pertemuan keempat kita akan membahas tentang pengertian subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. Siapa yang menjadi subjek pajak dan siapa yang menjadi objek pajak. Karena tanpa adanya objek pajak kita tidak bisa membayar. Apa yang menjadi objek pajak? Tahu nggak teman-teman? Udah tahu belum? Belum ya? Kita akan bahas lebih lanjut. Bagaimana perhitungan dan tarif dari PPh 21? Setiap bulan teman-teman yang udah bekerja itu wajib membayar PPh 21. Bagaimana perhitungannya, bagaimana pelaporannya, dan bagaimana status bagi wajib pajak di dalam dan ataupun di luar negeri. Di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang pemungutan PPh 21, terus penghasilan yang dipungut dalam PPh 21, bagaimana tarifnya, bagaimana mekanismenya, dan akan ada nanti kalian akan membahas tentang kasus-kasus perhitungan PPh 21 baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah ini antara subjek pajak dan objek pajak ini pastinya berbeda, nggak akan sama nih kewajibannya, pembayarannya itu tidak akan sama. Bagaimana perbedaannya antara PPh final, bagaimana perbedaannya tentang perhitungan dari pasal 23 dan 26 kita akan bahas di minggu ke 9 ya. Yang ke minggu selanjutnya kita akan menjelaskan mekanisme bagaimana angsuran PPh pasal 25. Perbedaan antara PPh final dan PPh tidak final dan bagaimana pengisian SPT. Ini yang udah bekerja, sini siapa yang bekerja? Mas Teguh ya, terus siapa lagi? Kamu ya, dulu udah bekerja. Jadi periode ini nih, antara malam ini kita harus wajib melaporkan. Kalau bayar kan udah tiap bulan ya. Jadi setiap tahun itu kalian ada kewajiban untuk melaporkan SPT kalian. Apa yang kalian miliki kalian harus laporkan. Perhitungannya disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pastinya. Nanti juga kita ada tes. Selanjutnya akan ada karakteristik PPN. Siapa yang suka belanja di sini? Semuanya pasti belanja. Secara nggak langsung kalian membayar itu sudah dikenakan PPN. Dan PPN-nya itu nanti kalian tidak perlu membayarkan, karena nanti yang berkewajiban membayarkan itu ya pastinya si salesnya. Kemarin tarifnya dari 10% sekarang jadi berapa persen? 11%. Oke, nanti bagaimana membuat faktur pajak kita akan pelajari, dan apa yang menjadi dasar dari pengenaan perhitungan PPN itu sendiri. PBB. Nah, PBB ini juga salah satu bagian dari pajak yang kalian harus bayar kalau kalian punya tanah dan bangunan. Ya, itu siapa sih yang menjadi objeknya, siapa sih yang menjadi subjeknya, dan bagaimana pelaporan tarif serta bagaimana menghitung dari PPh ini sendiri. Pastinya setiap gedung juga akan berbeda-beda. Ya.
Yang terakhir subjek dan tarif pajak BPHTB. Nah, ini masih berkaitan dengan bangunan dan tanah. Dan bagaimana kalian bisa menghitung contoh-contoh kasus-kasus ataupun kita akan berdiskusi dengan BPHTB tadi. Ya, ada pertanyaan? Ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan pertama, saya akan absen dulu. Ini udah hampir 80% ya? Ya, oke. Suatu. Hadir Laida, Anida, Dina, Dwi hadir ya. Feni, Haidar belum ada. Duta ada ya. Sharon, izin, oke, tapi masih datang ya. Baru pulang kerja. Oke, Siti Nurfadila, izin. Mas Teguh ada ya. Dia juga ada. Kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi konsep dasar dari perpajakan kita nanti. Teman-teman pastinya sebagai sarjana accounting setiap harinya nanti ataupun sekarang ataupun nanti bekerja akan selalu berurusan dengan namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini tidak luput akan ada bagian yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan itu pajak ya. Nanti konsep umum pajak apa sih yang melatar belakangi dan bagaimana regulasi pajak, karena antara sistem pajak dahulu dengan sekarang itu udah jauh berbeda, jauh lebih baik sekarang. Sekarang sudah menggunakan sistem, jadi kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, kita tidak perlu lagi membuat pengumpulan yang banyak dengan kertas-kertas yang kalau dulu tuh SPT itu di print, ada satu belangko khusus SPT faktur. Sekarang tidak, semua sudah masuk ke dalam websitenya Ditjen Pajak. Jadi kalian nanti kalau misalnya termasuk membuat NPWP ya, kalau NPWP dulu kita harus datang ke kantor pajak, sekarang dengan online pun kalian sudah bisa. Itu yang menjadi regulasi pajak. Dan ada pajak dalam perusahaan. Ini pajak tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Secara nggak langsung kalian menjadi subjek wajib pajak yang ikut berperan serta membantu pemerintah dalam pembangunan. Karena pembangunan tetap ya pajak menjadi salah satu income terbesar di negara kita, di negara manapun. Ya, tanpa adanya pembayaran pajak dari teman-teman pastinya tidak akan bisa berjalan. Walaupun ini sekarang masih ramai ya. Nah, apa sih yang menjadi pertanyaan mendasar dari perpajakan ini? Bagaimana kalian mencatat kalau misalnya ada penjualan yang berkaitan dengan PPN? Perhitungannya seperti apa? Ataupun pembayaran gaji? Karena secara nggak langsung Dwi ataupun Mas Teguh ataupun yang sudah bekerja di sini pastinya secara nggak langsung take home-nya itu sudah dikurangi pajak. Ada yang sebagian dibayarkan dari perusahaan, ada subsidi, ada juga yang langsung full kita dipotong pajak dari penghasilan kita. Terus untuk pembayaran sewa juga nanti bagaimana cara mencatatnya, bagaimana juga kita menerima pendapatan jasa yang kita kenakan pajak. Gitu. Nah, dari pos-pos mana nih pajak muncul di dalam laporan keuangan kita peroleh? Di sini sudah bisa kan, anak semester 4 sudah bisa membuat laporan keuangan. Sudah kan? Jadi pajak adanya di mana?
laba rugi ya. Jadi di laba rugi itu ada pajak karena di situ ada income before tax ataupun income after tax ya. Ada beban pajak penghasilan, ada utang pajak penghasilan, pajak yang dibayar di muka, dan aset dan liabilitas pajak tanggungan, dan bagaimana kita pengeluarannya. Kalian harus belajar nih, harus melek nih, harus paham. Karena antara laporan pajak dengan laporan komersial pasti berbeda. Ya, kalau pajak kita mengacunya kitabnya apa? Apa? Yang menjadi kita ada apa dalam membuat laporan keuangan itu harus mengacu kepada, kalau perpajakan, undang-undang perpajakan pastinya diatur. Kalau misalnya laporan komersial, laporan keuangan kan pastinya dengan PSAK, nah itu akan berbeda. Dan bagaimana perlakuannya, ya? Makanya ada laporan keuangan fiskal. Nah itu sudah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia pastinya ya.